Hai Marketplace Leaders, selamat datang kembali di A Cup of Wisdom. Ini adalah seri video dari JPCC Marketplace yang bertujuan untuk memperlengkapi Anda dengan nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Bersama saya Irwan Rosali, dan seperti biasa, saya ditemani oleh Dennis Krishna. Hey, halo Wan. Hai Den. Hey, apa kabar? Narasumber kita kali ini adalah seorang wanita, di mana perusahaan yang dia bangun sudah membuat banyak pesta pernikahan indah dan memorable, termasuk pesta pernikahan saya 12 tahun yang lalu. Pendiri dari Kenisha Wedding Organizer, Feni Palijama. Hai Fen. Halo, selamat pagi semuanya. Hai Fen, apa kabar? Halo Dennis, halo Irwan. Hai, terima kasih banget sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita di sini ya. Saya yang terima kasih banget sudah diundang untuk berbagi di JPCC Marketplace ini. Wow, suatu kehormatan banget. Mantap. Thank Nah, mungkin ya. sebelumnya Feni bisa jelasin dulu nggak? Apa itu Kenisha, kapan berdirinya, dan kenapa Feni bisa memulai perusahaan tersebut? Oke. Kenisha adalah wedding organizer, didirikan 17 tahun yang lalu. Tepat tahun ini 17 tahun yang lalu, kita baru aja ngerayain itu. Wow. Dan kenapa Kenisha didirikan? Awalnya karena selain saya punya passion di dalam dunia event, plus saya juga ingin membangun kehidupan anak-anak muda yang suka banget kerja tentang event gitu, tentang wedding gitu. Dan banyak anak muda yang bisa belajar lah dalam teamwork, dalam leadership, di dalam wedding organizer ini gitu. Dan Kenisha mau menjadi wadah untuk mereka gitu. Wow. Baik. Nah, Fen, hari ini kita akan bahas mengenai freedom. Topik kita itu freedom, gitu ya. Nah, secara umum sebagai entrepreneur nih, orang banyak menganggap kita itu punya banyak freedom. Kita punya banyak kebebasan, punya banyak kemerdekaan gitu ya. Salah satunya kita punya freedom of time. Kita bisa atur waktu kita sendiri, kita punya flexibility of time yang lebih tinggi gitu ya. Nah, yang lain juga kita punya orang yang kerja untuk kita punya tim kita yang kita bisa suruh-suruh, yang kita bisa atur-atur gitu ya. Nah, kalau menurut Feni sendiri, sebenarnya definisi freedom sebagai seorang pengusaha itu apa, Fen? Oke, freedom itu sebenarnya suatu privilege yang Tuhan berikan buat kita ya. Itu buat aku sih freedom itu artinya adalah suatu kepercayaan yang besar untuk menyelesaikan tanggung jawab yang banyak. Tidak hanya selesai, tetapi tanggung jawab itu juga harus bisa menghasilkan buah, di mana buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya untuk diri sendiri. It's definisi freedom for me ya gitu. Nah, kata freedom ini suka disalahgunakan dalam arti, kalau aku punya kebebasan maka aku bebas nih ngapain aja dengan waktu aku. Apalagi anak-anak event gitu kan. Kalau anak-anak event, anak-anak wedding tuh kayak, ntar aja gitu. Nah, justru dengan adanya freedom ini, kita tuh melatih diri untuk semakin disiplin dan mempunyai komitmen yang sangat-sangat tinggi gitu. Nah, ini yang aku coba mendobrak gitu istilahnya, bahwa anak event itu bukan anak yang nggak bisa pegang janji, bukan anak yang suka telat, suka ngaret, itu aku nggak mau gitu. Justru dengan Kenisha ini kita tuh membangun bahwa setiap anak-anak event ataupun wedding itu adalah anak yang bisa memegang janji, komitmen, dan tidak lalai di dalam hal waktu gitu. Jadi disiplin yang sangat tinggi akan menentukan suatu kebebasan itu akan menjadi manfaat atau buah bagi orang lain atau tidak gitu. Nah seperti itu sih kalau dari sisi waktu ya. Kayak misalnya kita janji di telepon sama klien gitu, besok ya saya kasih gitu. Tapi besok itu menjadi 1 minggu, ya itu akan menjadi emosi ya buat si kliennya gitu. Atau susah dihubungi karena kita selalu bangunnya siang gitu. Jadi itu tidak membuat sebagai anak event itu kamu punya kebebasan untuk bermalas-malasan atau lalai gitu. Oke. Oh, that's good. Jadi justru semakin fleksibel, semakin kita harus punya disiplin dan kontrol ya. Apalagi mengenai waktu.
Benar. Kata fleksibel itu bukan berarti kita nggak disiplin ya. Fleksibel itu misalnya ada sesuatu faktor X yang datang, dan kita fleksibel mengatasi faktor X itu supaya tidak menjadi faktor X lagi gitu. Tetapi disiplin di dalam freedom time itu sih harus benar-benar ada. Itu nilainya paling tinggi di atas semuanya gitu, kedisiplinan itu. Jadi bangun pagi harus tahu agendanya. Hari ini saya mau ngerjain A, B, C gitu. Besok apalagi, besoknya lagi apalagi. Jadi bukannya hidup semena-mena gitu ya. Enggak sih, enggak gitu. Oke, that's good. Nah, supaya lebih tajam, jadi kita bagi-bagi diskusi kita tentang freedom menjadi beberapa bagian ya. Oh, oke. Bagian pertama nih tentang kebebasan dalam memimpin. Freedom to lead. Nah, sebagai seorang pemimpin perusahaan, tentu Fanny memiliki kebebasan dalam memilih dan memimpin orang-orang di perusahaan Fanny, benar nggak? Betul. Nah, gimana? Apakah artinya Fanny bisa dengan mudah menjadi bosi yang suruh sana sini, yang penting goal tercapai? Atau seperti apa nih, Fan? Oke. Itu berarti freedom power gitu ya, Irwan ya, seperti itu ya. Aku tidak pernah mau menyalahgunakan kuasa yang ada pada aku sebagai leadernya mereka. Aku nggak suka dipanggil bos. Itu yang pertama. Aku sukanya dipanggil as a leader, atau anak-anak di kantor pada manggilnya as a bunda. Kayak mama gitu ya. Jadi banyak banget anak-anak aku di bawah sana gitu. Nah, kalau misalnya saya menempatkan diri saya sebagai leader itu bukannya menyuruh orang, tapi dirinya sendiri belum tentu bisa mengerjakan. Leader itu menurut aku pertama kamu harus bisa memimpin diri kamu sendiri, baru kamu bisa lead orang lain gitu. Nah, contohnya aku nggak pernah minta, misalnya nih ya contoh aja, karena saya bukan morning person, jadi saya nggak pernah buat peraturan di kantor bahwa anak-anak kantor harus datang jam 9 pagi gitu istilahnya. Karena saya sendiri tahu bahwa saya aja nggak sanggup untuk datang jam 9 pagi gitu. Nah, karena itu saya membuat peraturan di mana saya sendiri pastinya bisa mengerjakan. Jadi aku buat ini jam kerjanya yang memang aku sendiri akan be on time, on their time gitu loh. Jadi nggak buat peraturan yang semena-mena. Yang kedua, misalnya dalam suatu event, aku minta tolong mereka ngangkat barang, misalnya gitu ya. And then aku coba dulu, kira-kira dengan kemampuan saya ini bisa nggak gitu? Oh bisa, berarti kalau aku bisa mindahin ini, berarti and then anak-anak yang lainnya pasti akan lebih bisa membantu gitu. Jadi jadi aku kasih tahu bahwa kalau kamu bilang itu nggak bisa, kamu mau lihat contohnya, aku bisa loh ngangkat ini. Jadi nggak yang cuman nyuruh tapi tanpa solusi gitu loh. Maksudnya kadang-kadang kan ada orang yang bilang, aduh tapi ini nggak bisa Ci, diangkat, ininya terlalu berat. Oke, bener nih nggak bisa. Aku lakuin ya gitu. Jadi kalau aku yang lakuin, mereka langsung pikir, oh iya nih benar, dia nggak cuma nyuruh, tapi dia sendiri juga bisa ngasih contoh bahwa dia akan ngangkat gitu. Jadi buat mereka tuh nggak ada alasan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Be example ya. Jadi harus jadi contoh ya. Iya betul, harus jadi contoh. Jadi example. Nah, terus kalau misalnya di kantor itu atau di tim gitu, bahkan sampai tim vendors yang lainnya pun juga akan menganggap saya itu seperti bunda, karena aku nggak akan makan kalau mereka belum makan. Aku kalau beli minuman, mereka pun juga harus dibelikan gitu. Jadi apa ya, kayak kepentingan pribadi aku tuh bener-bener super rendah. Aku mengutamakan mereka dulu gitu. Karena gini, buat aku kalau seorang pemimpin memperhatikan followers ya istilahnya ya, pengikutnya gitu ya. Itu disenangkan, mereka akan jadi loyal ke kita. Mereka akan jadi setia, mereka akan jadi mau ngelakuin apa yang kita minta dengan senang hati ya. Kan nggak suka ya kalau ada orang yang ngelakuin segala sesuatu tuh dengan ngedumel gitu, kayak aduh, gua lagi gitu. Nggak mau seperti itu. Aku paling nggak suka sama orang ngedumel gitu. Jadi kalau kita baik sama mereka, mereka akan kayak royal gitu, membantu kayak, oh iya aku bantuin, di ekstrain gitu, dikasih lebay-lebaynya gitu kan. Nah itu aku suka gitu. Nah jadi
si follower ini akan setia, kasih excellent, semua yang lebay-lebay itu akan dia kasih kalau kamu emang juga memperhatikan si followernya gitu. Wow, oke. Yang paling penting bukannya kita bosi, nyuruh-nyuruh aja, tapi apapun yang kita minta mereka lakukan, kita harus pastikan kita sendiri bisa melakukannya juga. Dan yang kedua, dan bukan yang kedua malah ini sebenarnya yang paling utama sebenarnya adalah membangun hubungan. Betul. Dan membangun hubungannya bukan cuma sama tim sendiri, sama tim orang pun pada saat kita kerja sama bareng juga harus bangun hubungan tersebut ya. Benar. Aku tidak mau membangun hubungan atas landasan uang. Jadi kita membangun hubungan benar-benar the real hubungan gitu. Maksudnya kayak Pak udah makan atau belum? Aku ngajarin di lapangan adalah anak-anak tuh harus kenal nama si bapak ini. Aku paling nggak suka dibilang ini. Itu mas-mas itu atau abang-abang itu I don't like it gitu. Mereka is a human juga gitu. Jadi aku selalu ngajarin ke mereka bahwa gini, kamu harus kenalan bapak namanya siapa, bapak tugasnya apa. Perhatikan makanan dan minumannya mereka. Jadi kalau mereka digituin, mereka akan membantu kita dengan luar biasanya juga gitu. Jadi itu udah nomor satu sih, menghargai orang. Jadi bukan sebagai pemimpin tuh bosi itu akhirnya nggak menghargai orang kan. Gitu. Iya benar. Oke. Nah tadi kan Fanny ada sempat mention di awal kalau misalnya salah satu alasan kenapa Fanny membangun Kenisha adalah karena pengen mendobrak mindset kalau anak event itu nggak bisa dipegang janjinya lah, segala macam lah. Nah, bagaimana sekarang pada saat Fanny rekrut tim, apakah tim-timnya itu udah yang hebat-hebat semua dan akhirnya mereka udah bisa langsung sesuai dengan ekspektasi Fanny kalau misalnya, oke, semua itu harus bisa pegang janjinya lah, segala macam. Gimana Fanny, bisa cerita nggak? Nah kalau itu ya namanya juga orang kan ya, yang saya rekrut itu masih manusia. Tentunya membalikkan, mengajar itu tidak bisa dalam waktu yang singkat gitu. Waktunya tuh dibutuhkan waktu yang butuh waktu proses. Nah prosesnya itu tergantung deh, apakah saya melihat potensi yang ada di dalam dirinya mereka. Kalau dari awal aku kayaknya udah ngelihat bahwa enggak deh, ini orang tuh terlalu udah batu lah ya istilahnya gitu, udah keras gitu ya. Jadi dan dia pun tidak membuka dirinya untuk menerima proses belajar, ya mental lah, apapun yang kita ajarin akan mental gitu. Nah tapi beda kalau ada orang yang punya potensi mau belajar, dia akan open dirinya untuk oke, gue mau belajar nih, meskipun gue ditegur, gue akan terima itu sebagai masukan gitu. Jadi mereka tuh akan bilang kalau oke, saya belajar ditegur nggak apa-apa Ci, ayo tegur aku aja gitu. Justru mereka malah minta kalau dia ditegur berarti itu aku masih sayang, aku masih memperhatikan kemajuannya mereka. Tapi kalau aku udah didiemin itu berarti selesai gitu, kayak udah selesai gitu. Dan untuk memproses orang untuk bisa pegang janji, untuk on time, itu benar nggak mudah, Irwan sama Dennis. Itu butuh proses. Dan tapi kalau aku setia melakukan proses itu as a leadernya mereka, dan mereka juga mau terus-terusan belajar, bisa kok gitu. Dan terbukti beberapa anak full-timer di Kenisha itu seperti itu gitu. Waktu aku merekrut mereka as a my full timer itu kalau orang nanya gitu, lu kenapa sih harus rekrut dia gitu? Emang nggak ada yang lain gitu ya? Tapi aku nggak melihat akademis ya. Saya tidak orang yang tidak melihat nilai akademis. Yang saya lihat adalah inisiatif, kemauan untuk belajar, kemauan untuk membuka diri, kemauan untuk diproses. Aku lebih mau melihat yang itu, karena dari situ potensinya akan banyak yang bisa digali. Nah, waktu aku rekrut, sebut saja S ya, itu saya rekrut dia, itu tuh dengan kegalauannya, putus pacar, apalah segala macam, itu guling-gulingan di kantor, ya kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Dan as a mother, as a bunda buat mereka, itu aku harus sabar, negur gitu terus tuh. Jadi kayak main layangan, tarik, ulur. Nah, sampai hari ini akhirnya dia itu bisa menjadi pria dewasa yang sesungguhnya. Dia bisa menjadi pria yang bertanggung jawab, bisa mempunyai istri dan anak, dan bisa memanage keluarganya tuh dengan baik dan juga pekerjaannya dengan baik gitu. Sangat-sangat bertanggung jawab dan punya
level yang udah naik banget dibandingkan waktu saya menemukan dia pertama kalinya gitu. Oke. Ya, gitu. Nah, berapa tahun tuh prosesnya? Itu belajarnya 2 tahun, ya ampun 2 tahun gitu. Jadi kayak yang, aduh harus benar-benar sabar banget. Karena gini, karena aku melihat mereka tuh sebagai anak lah ya. Kalau misalnya anak aku kan pasti kita mau ngasih belajar terus yang terbaik lah ya. Nggak mungkin kita kasih, oh ya hari ini kamu nggak bisa, oke keluar gitu. Nggak mungkin gitu. Karena dia mau belajar, kita kasih kesempatan demi kesempatan. Wow. Gitu. Tapi kalau ada yang menyalahgunakan kesempatan yang saya berikan, ya itu kan kesalahan pada mereka ya, bukan pada saya leadernya mereka gitu. Tapi kesempatan demi kesempatan aku akan kasih sih gitu. Misalnya habis kerjain tugas A, oh ya kamu bisa nih ternyata. Oke, saya naikin tugasnya jadi B. Habis B, saya naikin lagi tugasnya jadi C gitu. Jadi selalu akan nambah ini ilmu gitu istilahnya. Jadi ini cara memimpinnya bukan hanya memimpin sebagai seorang mama, tapi sebagai seorang mama yang sabar. Iya. 2 tahun, men. Wow. 2 tahun. Itu baru 1 S ya. Belum yang di others gitu. Nah, di others misalnya ada sebut saja V gitu ya. Nah, si V ini waktu kerja di saya full timer itu kan skripsi. Jadi skrip udah di tugas akhir kuliahnya ya. Nah, dia tuh belum menemukan tentang passion-nya. Maksudnya, sometimes kita kuliah kayak aku lah ya, kuliah gitu. Hukum, tapi tiba-tiba jadi wedding organizer gitu. Karena sekolah, for me, ya hanya untuk sekolah. Aku harus sekolah, harus sampai di S1 minimal untuk pegangan hidup. Cuma itu, jadi nggak punya cita-cita gitu intinya. Nah, si V ini juga sama kehidupannya. Dia nggak punya cita-cita. Dia sekolah hanya untuk sekolah gitu. Nah, sampai dia bingung kan, galau gitu, nggak tahu nih mau ngapain. Jadi dia kerja di kantor itu kayak masih mencari, tau nggak? Kalau orang kerja dengan masih mencari kan kayak nggak into it banget gitu ya, nggak deep gitu. Nah, sampai di suatu ketika dengan terus belajar, saya coba kasih umpan demi umpan gitu ya, untuk dia mungkin bisa menemukan apa nih passionnya gitu. Nah, akhirnya di suatu saat tuh dia bilang, oke, this is it. Saya jadi wedding organizer atau anak event. Dan saat dia memutuskan itu beda banget. Fokusnya dia, cara dia kerja, itu beda banget. Benar-benar dia langsung kayak kasih dirinya untuk ke kantor gitu. Kayak benar-benar langsung, oke, gue mau buat ini, supaya ini jadi lebih baik gitu. Seperti itu. Ya, terus ada juga S yang lain ya, S yang lain. S yang lain itu dia menemukan passionnya saat dia jadi full timer di kita. Jadi dia kerja, emang dia passionate juga, inisiatifnya sangat tinggi. Tapi ternyata dia punya talenta yang lain. Nah akhirnya dia kerja sebagai fotografer saat ini. Gitu. Jadi aku suka sih kalau kerja sama anak muda seperti itu, kayak aku seneng gitu. Jadinya akhirnya wah aku menciptakan mereka gitu, menjadi seorang yang mereka inginkan gitu. Ada juga yang part-timer di aku, terus tiba-tiba sekarang udah jadi MC terkenal gitu. Tapi banyak belajar dari Kenisa gitu. Terus udah gitu ada juga yang part-timer di aku dulu waktu masih magang lah istilahnya kerjaannya ya. Dan sekarang sudah bisa memimpin tim di suatu bank. Jadi timnya itu diproses, diajar seperti saya memimpin mereka. Jadi itu nilai-nilainya bisa mereka terapkan di dalam kantor-kantor mereka sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau as a leader, as a kerja bareng tim, itu gimana cara kerja samanya. Itu mereka ingat betul value-value-nya gitu. Itu aku senang banget Irwan sama Dennis kalau bisa kayak gitu dengarnya. Wow, gila ya. Ini membangun kehidupan orang. Betul. Ini jadi freedom yang kita punya secara posisi ya, freedom untuk kita bisa ngatur tim kita, justru Fanny gunakan itu untuk memimpin dengan hati. Hasilnya apa? Hasilnya timnya pun bekerja dengan hati. Jadi karena kita memimpin dengan hati, mereka bekerja dengan hati, akhirnya kehidupan mereka juga akan terbangun. Mereka nggak akan stay di mana mereka berada gitu. Luar biasa banget sih. Ya, betul sekali Dennis. Ini menarik sih, karena ada banyak leader yang memang bilang kalau oke, saya memang membangun orang, saya bangun kok tim-tim saya bangun. Tapi gilirannya tim itu ternyata semakin bagus, terus dia mulai keluar misalnya meniti karir sendiri apapun itu, kita langsung berpikir kalau kayak, tuh kan udah diajarin capek-capek, tapi dia pergi gitu. Tapi kalau Fanny justru itu malah jadi suatu kebanggaan ya, Fan?
Iya, suatu kebanggaan lah. Maksudnya menciptakan anak-anak muda yang punya potensi kreatif dan mereka bisa berdiri di kakinya sendiri, dapat penghasilan gitu. Ya bangga lah, seneng gitu. Maksudnya seorang mama anaknya berhasil, siapa yang nggak bangga ya nggak sih gitu. Nah, kita lanjut ke next point nih. Jadi yang paling orang anggap seorang entrepreneur yang udah sukses itu kita punya financial freedom. Gitu, kita punya kebebasan finansial gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menggunakan financial freedom itu? Kita menggunakan kebebasan tanpa jadi kebablasan dari segi finance nih, dan sebagai pengusaha. Pertama-tama, saya membangun bisnis Kenisa ini tidak dengan tujuan untuk memperkaya diri. Memang tujuan saya mendirikan Kenisa adalah mencari kesibukan untuk diri saya sendiri, karena waktu itu aku dari habis melahirkan anak yang pertama terus kayak galau lah mau balik ke kantor, jadi akhirnya aku mencoba membuat Kenisa ini. Tujuannya karena memang bukan untuk memperkaya diri, jadi semuanya tuh saya kerjakan dengan passion ya, dengan untuk menyenangkan orang lain juga. Dan Kenisa ini kalau punya part-timer yang anak-anak muda lumayan kan buat uang jajan mingguan gitu, atau kalau yang kerja di kantoran buat tambahan lah ya istilahnya, job yang lepasan yang lumayan buat nambah uang bensin, uang makan misalnya gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah dari setiap keuntungan Kenisa itu akan masuk ke dalam diri saya sendiri, saya bisa jawab dan kalian boleh tanya ke full timer aku, is not gitu. Jadi enggak untuk diri aku gitu. Kita mempunyai pos-pos kalau di kantor. Ada pos untuk operasional, ada pos untuk operasional yang event, ada operasional yang bulanan, dan ada juga post reward untuk kerja keras tim, khususnya full timer. Kalau part timer juga ada lagi posnya. Nah, jadi ada 4 pos yang aku harus perhatikan karena gini, kita kerja capek, bukan saya sendiri yang capek. Yang capek itu full timer di kantor, yang capek di event ada part timer yang ikutan. Nah, karena kita suka dan dukanya bersama-sama, jadi waktu kita menerima reward, sukanya itu harus bisa dinikmati oleh kita semua. Jadi post reward itu selalu ada. Nah, jangan lupa pada saat saya mendirikan Kenisa itu dari awal, aku udah bilang sama temenku gitu. Waktu itu kita mendirikannya bertiga sih, habis itu yang 2 udah mulai punya urusan rumah tangganya masing-masing. Nah, pertama kali saya mendirikan Kenisa itu udah menjadi landasan yang paling utama adalah kita harus kasih perpuluhan. Perpuluhan itu sungguh ajaib loh, Irwan sama Dennis. Jadi gini, kalau buat orang event, perpuluhan itu mereka selalu based on keuntungan ya. Tapi ini saya ya, jangan dilakukan, maksudnya aku bebas open untuk pemikiran yang lain, but ini saya. Nah, tapi kita tuh based on kontrak. Jadi berapapun kontraknya di link itu saya langsung pisahkan 10%. Oh, oke. Pada saat mulai Kenisa, tentunya kan kliennya belum sebanyak sekarang. Nah, nilai kontraknya juga tidak sebanyak sekarang. Kadang-kadang tuh kita sampai waktu ngambil perpuluhan, kita sampai gini, ini cukup nggak ya untuk operasional kita gitu. Karena itu butuh iman sih pada saat melakukannya. Nah, waktu kita memutuskan, oke, kita mau kasih perpuluhan, nggak apa-apa gitu, pasti Tuhan mencukupkan. And then itu benar-benar dicukupkan, nggak pernah 1 bulan pun kita nggak bisa ngegaji orang, nggak pernah kita telat bayar ini bayar itu tuh nggak pernah. Jadi benar-benar Tuhan mencukupkan, nggak tahu gimana caranya, benar-benar dicukupkan, bahkan ditambah-tambahkan gitu. Wow. Dan itu sih prinsip perpuluhan tuh paling utama lah yang harus dipisahkan. Jadi kalau saya kan bukan orang ekonomi ya, jadi kalau misalnya di pengeluaran kantor gitu, tabel Excel, itu pokoknya pos yang nomor 1 setelah kontrak ya perpuluhan, baru bawah-bawahnya tuh pengeluaran, neto ya istilahnya, apalah itulah gitu. Nah, keuntungan perusahaan setelah perpuluhan selesai, keuntungan perusahaan yang tadi itu
tidak saya nikmati sendiri. Jadi kita bisa bagi bonus tahunan, terus bisa dipakai untuk liburan, jalan-jalan. Dan aku tuh financial ini ya, freedom financial ya, tidak pernah benar-benar mau menikmati itu semuanya sendiri, karena itu semua kerja keras kita semua. Dan buat anak event, itu suatu kebanggaan kalau hanya dengan kerja event ataupun wedding, kita bisa pergi bareng-bareng ke suatu negara lain. Itu wow sih gitu. Jadi setiap tahun kita tuh membangun mimpi. Jadi kalau dulu nih baru mulai kita cuma bisanya ke Dufan. Habis itu ke Bogor, habis itu ke Bandung gitu kan. Terus satu kali kita aduh sekali-sekali dong ke luar negeri gitu. Oke lah, Bangkok gitu kan. Habis itu kita gini, aduh pengen dong ke luar negeri yang bisa punya visa. Akhirnya kita bisa ke Jepang, gitu-gitu. Jadi setiap tahun tuh aku ngajak mereka semua untuk membangun mimpi gitu. Ayo, tahun ini kita mau kemana gitu. Sehingga kita kerja kerasnya minta ampun deh kalau anak event, percaya lah ya. Back to back, gak tidur, bisa 24 jam, 48 jam gitu udah pasti tuh. Tapi pada saat kita nikmati rewardnya, itu kita bener-bener tertawanya tuh bareng-bareng gitu, kayak gila nih semua capek gue tuh kebayar gitu. Dan itu yang aku seneng sih. Plus selain itu freedom financial aku juga bisa dipakai untuk membangun kehidupan my team. Misalnya mereka mau DP rumah atau DP apartemen, and then saya bisa membantu gitu. Atau misalnya mereka mau DP mobil, and then saya bisa bantu. Terus misalnya ada juga yang mau buka usaha gitu, istilahnya usaha kecil-kecilan gitu, saya juga bisa bantu. Itu freedom financial yang aku minta sama Tuhan sih sebenarnya, bukan freedom financial yang kayak aku mau belanja apa aja Tuhan, and then aku bisa. Bukan itu sih. Cuman tahu kan kadang-kadang karena gini, saya bukan lahir dari orang kaya ya, saya bukan. Saya lahir dari keluarga yang hancur, up and down, bangkrut, sampai bangkrut banget gitu akhirnya. Nah, akibat dari bangkrut banget itu, aku tahu kehidupan kesusahan orang itu saya ngalamin. Saya ngalamin dengan jualan chicken nugget, cuma untung 2.500 demi hidup sesuap nasi esok hari. Itu aku ngalamin banget. And then, dengan kesusahan itu semua, saya berdoa sama Tuhan, someday aku pengen punya freedom financial. Aduh, aku jadi nangis deh. Wow. Ya, karena gini, kalau kamu punya uang, kamu bisa bantu orang lain, bukan kasih ikannya. Kamu bisa bantu orang lain, kasih umpannya gitu, kasih pancingnya. Dan di zaman aku susah, nggak ada orang yang membantu aku kasih pancingnya. Dan aku nggak mau itu kejadian lagi sama orang lain. Pada saat orang lain datang ke saya, ini bisa nggak saya dibantu ini? Dan aku punya freedom financial untuk aku bisa bilang, oke, aku mau bantu gitu. Tapi asal itu benar, bukan ikan. Aku nggak pernah mau kasih ikan. Karena aku percaya orang yang kerja keras akan bisa hidup. Itu juga di Bible, di firman juga orang Tuhan juga bilang gitu. Lihat semut, lihat siapa itu yang pokoknya kalau mau kerja keras pasti bisa hidup gitu. Dan atas dasar itu Tuhan kasih ya, emang nggak langsung sih, nggak langsung begitu saya minta langsung saya dapat freedom financial, enggak, butuh proses tetap. Tapi pada saat di suatu titik saya juga baru sadar kalau ternyata pada saat saya membantu orang, itulah freedom financial buat saya. Membantu orang dalam arti saya kasih pancingnya ya gitu, bukan kasih ikan. Karena kalau kasih ikan kan pasti sering lah di gereja kita juga sering bantu orang atau apa gitu tuh sering gitu. Tapi kasih pancing itu buat aku tuh freedom financial aku sih gitu. Itu sih. Jadi amazing. Ini amazing story ini. Keren. Jadi justru resources yang dipercayakan ke kita itu kita gunakan untuk orang lain. Saya dapat dari cerita Fanny dan ini amazing banget. Bahkan akan banyak kehidupan yang terbantu dan terbangun karena mindset ini ya. Karena semakin kita punya perusahaan, semakin besar, tim kita akan semakin banyak. Betul. Jadi kalau kita hanya berfokus pada diri sendiri,
berkat ini nggak akan kemana-mana. Padahal sebagai seorang pengusaha, kalau kita punya tim kita banyak, justru kita punya banyak kesempatan untuk bisa berdampak buat orang lebih banyak, terutama ke tim kita sendiri, orang-orang terdekat kita. It's amazing. Thanks for sharing, Ben. Terima kasih juga. Ya, aku percaya sih karena begitu aku membantu mereka juga akan cara berpikirnya akan beda gitu. Aku pun dibantu dan itu akan menular gitu loh. Aku percaya kita kan suka belajar dari 5 roti dan 2 ikan dan Tuhan bisa melipat gandakan kan. Melipat gandakannya bukan dari saya semua. Si anak kan cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Lipat gandaannya ya dari orang lain yang menikmati itu gitu. Jadi percaya sih bahwa apa yang aku ajarkan ke mereka juga akan berbuat hal yang sama ke orang lain dan itu semakin menular dan akan berbuah sangat banyak gitu. Oke, Fen, saya kan sudah pakai servis Kenisha nih dari 12 tahun yang lalu ya waktu pernikahan saya dulu gitu kan. Nah itu aja sebenarnya menurut saya pribadi ya, karena kan kita ngeliatin nih cara kerjanya dan segala macam, dan saya termasuk orang yang detail juga kan. Iya betul pastinya. Itu aja tuh bagi saya tuh itu udah excellent banget gitu, sangat detail, sangat terstruktur, nggak ada yang ketinggalan dan ya sampai sekarang pun kalau ingat-ingat masa waktu dulu pernikahan tuh, pesta pernikahan tuh kayaknya tuh, memorable banget. Nah. Tapi itu kan 12 tahun yang lalu. Nah, sekarang kan Kenisha sudah semakin terkenal. Bahkan menjadi salah satu WO terbaik di Jakarta. Udah bisa. Cari dong kita. Nah, pertanyaannya adalah, strateginya apa sih? Dari dulu sampai sekarang. Nah, itu yang kita pengen tahu nih. Langsung semua orang langsung dengerin nih pasti. Nah, Irwan sama Dennis, ketahuilah saya ini bukan businessman or businesswoman yang basicnya aja tuh nggak punya muka boleh Cina, tetapi saya nggak, otak bisnisnya tuh kurang gitu ya. Jadi kalau ditanya strategi, strateginya adalah pertama kita tetap mau memberikan servis yang tetap excellent, extra miles ke semua pengantin. Apalagi acara pernikahan merupakan acara yang bersejarah hanya sekali seumur hidup di dalam diri pengantin itu. Jadi kita selalu menempatkan diri bahwa kalau gua yang menikah, kalau saya yang menikah, apakah saya mau mendapat perlakuan seperti ini? Apakah saya mau diservis seperti ini? Dan itu yang membuat kita bisa totalitas, bisa ekstra mal gitu ya. Dan itu strategi yang pertama, landasannya yang pertama. Nah yang kedua, kita memakai marketing mulut ke mulut. Kalau satu klien happy, puas, dia akan cerita dari mamanya, papanya, bridesmaid-nya, groomsman-nya, dia akan cerita. Tantenya, bahkan kita sampai kadang-kadang ekstra lebay ke tante-tante gitu kan, karena mulut tante-tante itu sangat powerful gitu di dunia marketing gitu kan. Jadi, wah itu harus gimana caranya tuh tante tuh sampai bisa bilang, thank you banget, great job, good job gitu, harus sampai kayak gitu. Nah, itu adalah marketing paling ampuh. Jadi 17 tahun Kenisha berdiri, kami tidak pernah satu kali pun ikut di dalam pameran apapun, yang misalnya seperti yang di exhibition fair yang kayak di JCC atau di mana aja gitu, kita belum pernah sih. Karena buat kami kan kerjaannya servis. Jadi kita tuh nggak bisa memamerkan servis kita, apa yang mau dipamerin gitu. Aku tuh bingung gitu kan, apa yang mau dipamerin ya kalau di pameran gitu. Jadi itu harus dirasakan, harus bisa dinikmati dulu, baru orang itu bisa cerita sama orang lain. Dan strategi yang ketiga adalah menjalin hubungan dengan teman-teman vendors, wedding industry, event industry. Kalau kita menjalin hubungan dengan mereka, bisa aja nih, misalnya Irwan nih datangnya ke dekor duluan gitu ya. Terus Irwan ditanya kan, WO-nya siapa Irwan? Aduh belum tahu nih, masih bingung milih-milih gitu misalnya. Nah si dekor karena mempunyai hubungan baik dengan kami atau senang kerjasama dengan kami, itu dia akan bilang, oh ya pakai Kenisha aja gitu. And then good input kan buat si Irwan, nama Kenisha disebut nih, pindah nih ke venue, misalnya Irwan ke hotel apa atau ke venue mana gitu.
aduh WO-nya siapa? Aduh belum tahu nih. Disebut lagi nama Kenisa, udah 2 gitu kan. Nah lama-lama Irwan kemana aja disebut nama kita, mau nggak mau Irwan lagi gini, siapa sih Kenisa ini gitu kan. Nah jadi untuk menjaga relationship dengan vendors itu tadi kita harus sopan. Kalau mau nanya ke mereka juga memperlakukan mereka as our team, bukan orang lain. Oh ya itu perusahaan lo, gue nggak peduli sama lo gitu, nggak bisa. Tapi kita memperlakukan mereka as our team, karena di suatu wedding atau suatu event kita semua itu langsung menjadi satu tim yang besar. Orang tamu nggak akan lihat itu dari company mana, tapi as a one team yang kerja bareng-bareng untuk kesuksesan si pengantin. Nah relationship itu harus dibangun. Kalau relationship berdasarkan uang itu akan susah. Enggak, gue nggak mau nolong, lo nggak bayar gue, gitu. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, aduh tolongin gue dong, ini kabelnya tuh harus digulung nih, orang-orang ini nanti kesandung atau apa. Mereka akan gini, oh iya Ci, yang mana, yang ini yang di lakban ini gitu. Jadi akan enak gitu, komunikasinya tuh langsung kayak temen gitu, kayak udah satu tim, satu company aja, padahal bukan gitu kan. Dan itu yang kita coba sih, strategi-strategi itu. Dan kalau ditanya strategi yang keempat adalah saya suka membangun mimpi gitu. Nah yang pertama tuh adalah dulu kan Kenisa memulai dari kecil lah ya, pastinya nggak mungkin kan langsung besar gitu. Nah 5 tahun pertama itu dari nol ke 5 tahun yang pertama saya disuruh tulis tuh mimpinya apa. Aku tulis 5 tahun ke depan harus punya kantor di daerahnya Sudirman atau Kuningan dengan jumlah pegawai 5 orang. Aku bener-bener tulis tuh very detail gitu. Dan 5 tahun kemudian itu terjadi punya kantor di Kuningan, Menara Imperium dengan jumlah karyawan 5 orang. Bener-bener sesuai itu. Terus dari sejak itu saya kan kalau misalnya di JPCC ya, tentunya di gereja kita suka diajarin kan, kalau di akhir tahun suka untuk buat resolusi gitu kan, goal-goal tahun ini atau 5 tahun ke depan goalnya apa gitu. Nah itu saya selalu tulis tuh untuk pekerjaan aku, misalnya misalnya tadinya saya dengan dekorasi kelas B gitu misalnya ya. Nah terus kayak gitu aku punya mimpi, someday ya, aku akan kerja sama dekorator kelas A gitu. Aku sebut nih mereknya A gitu. Terus udah, tiba-tiba loh, tahun itu tuh bisa Tuhan kasih bener-bener aku kerja sama dekorator kelas A itu. Ini wow gitu akhirnya. Terus malah bisa jadi temen lagi kan. Udah, habis itu dari A, aku minta lagi dong, aku mau naik lagi dong Tuhan ke A+. Iya, dikasih lagi tuh ke A+ gitu. Begitu juga dengan request aku minta ke klien ya. Kliennya kan tentu yang misalnya dari waktu mula-mula gitu, ya kecil lah pestanya, misalnya cuma 300-400 orang. Terus bermimpi lah, next year aku pengen nih handle yang 1.000 orang gitu. Terus tadinya kan di gedung gitu, bermimpi lah, kalau bisa masuk ke hotel ya gitu. Hotel berbintang 5 aja, itu aku masukin di list mimpi aku loh. Karena nggak mudah untuk masuk di hotel berbintang 5 itu kan, pasti mereka akan memandang kita sangat rendah kan, siapa lo nih sampai lo bisa hadir di sini gitu. Nah, itu aku masukin ke list aku. Bahkan profil dari kliennya pun, aku juga minta sama Tuhan. Misalnya, suatu hari aku minta nih, aku pengen dong handle kelas sosialita lah ya sebutnya gitu, sosialita Jakarta. Sampai temen aku bilang gini, lo yakin Van mau handle sosialita? Itu ribet banget loh segala macam gitu. Terus aku bilang, kalau memang saya sudah siap untuk handle sosialita, maka Tuhan akan memberikan. Aku bilang gitu. Nah, kan kata siap itu tricky ya. Hitungannya siapa nih yang siap? Hitungan kamu atau hitungannya Tuhan gitu kan. Nah, satu kali datanglah klien sosialita A ini gitu. Wih, gile. Aduh, ternyata apa yang dikatakan teman saya itu terjadi gitu kan. Oh my God gitu. Jadi itu sampai nangis ya. Pokoknya nangis lah. Belum pernah deh kerja kayak gitu tuh nangis gitu kayak. Aduh gila, itu kayak mau naik kelas. Tapi ujiannya tuh berat banget gitu. Nah, aku sampai bilang gini, Tuhan saya resign aja deh. Kayaknya nggak sanggup. Di suatu malam ya, H-2 aku ingat banget. H-2
Itu aku sampai berdoa nangis, Tuhan kasihan nih tim aku udah sampai kayak hidup di penjara lah ya ibaratnya sama ibu ini gitu. Tapi H-2 aku bilang nggak sanggup gitu Tuhan. Aku mau resign. Nah di situ Tuhan kasih kekuatan. Kekuatannya tuh cukup luar biasa sih ya. Luar biasa itu begini. Dia kasih aku nonton TV. Di saat itu TV-nya itu lagi ada peselancar. Wow, oke. Kayak pop up aja gitu ya, kayak timbul dari hati gitu bahwa gini. Tuh, peselancar itu akan menikmati dan mencari ombak yang tinggi. Nggak ada orang main selancar dengan memainkan ombak yang rendah. Karena nggak bisa berselancar dengan ombak yang rendah. Nah, kalau misalnya kamu sekarang ini lagi mendapatkan ombak yang tinggi itu, ya enjoy it. Gitu. Kenapa kamu nggak bisa memainkannya supaya kamu bisa menikmati dan hasilnya tuh luar biasa gitu. Terus kayak aku langsung gini, ya juga ya, ini nih ombak besar buat aku. Oke lah. Dan malam itu aku langsung berdoa minta kekuatan sama Tuhan, pimpinan dari Tuhan. Dan itu merubah cara aku berpikir ya, sehingga aku benar-benar berpikir sebagai peselancar yang harus menikmati ombak ini. Dan itu aku transfer ke semua tim aku. Karena gini, as a leader ya, kalau kitanya leadernya aja nggak sanggup, sementara orang yang di belakang kita, yang follower kita ini, itu harus kita seret, tau nggak lo, kayak harus dikuatin gitu. Ayo guys, kitanya aja harus begitu gitu kan. Jadi pada saat saya transfer pemikiran itu ke mereka, mereka juga kayak, oh oke, ya udahlah, kita yuk lakukan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kita menikmatinya. Ayo kita mainkan gitu. Dan begitu kita hari H kita mempunyai pemikiran seperti itu, hari itu terasa ringan. Semuanya tuh indah, perfect, sampai semua tamunya yang sosialita itu ya bilang gini, luar biasa kalian, perfect, great job, semua loh, semua tamu, nggak ada satupun yang kita jumpai itu nggak ngomong kayak gitu. Di akhir acara aku tuh kayak lemes dan nangis betapa luar biasa. H-2 saya nangisnya beda, tapi di hari H selesai event aku nangisnya tuh bersyukur gila. Kayak wow Tuhan, kalau tanpa Tuhan itu tuh nggak mungkin aku bisa bertahan ngelewatin ombak ini. Dan luar biasa sih cara dia ngingetin, cara dia ngasih kekuatan itu, Tuhan tuh luar biasa banget sih. Dan ya udah habis itu sekarang kalau handle sosialita jadinya udah naik kelas kan gitu. Seperti itu. Ya seperti itulah kira-kiranya. Ini jadi diawali dengan berani mimpi dan berani minta sama Tuhan ya kan ya. Betul, berani mimpi dan berani minta. Ya benar sih, aku bukan orang yang suka bermimpi loh awalnya. Tapi ya dari GPCC sih yang ngajarin untuk berani bermimpi. Toh mimpi nggak ada salahnya. Tapi jangan cuma mimpi terus nggak kerja, Rek. Susah. Nah tapi habis handle sosialita tersebut ya, bagaimana itu berdampak terhadap timnya Feni? Karena kan ini bisa dibilang udah naik level kan? Ya. Itu dampaknya luar biasa sih, Denis. Jadi kayak kita tuh tiba-tiba PD-nya jadi luar biasa gitu ya, tapi kita nggak boleh sombong. Aku bilang kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap menjaga kualitas, karena begitu kamu udah naik itu, kamu kayak nggak bisa diturunin lagi gitu. Jadi harus going up terus gitu. Jadi kamu harus kualitasnya tuh dipertahankan. Nah, mempertahankan itu jauh lebih susah lagi kan. Jadi kayak nggak boleh terima sedikit komplain lah istilahnya gitu. Jadi kayak harus lebih dan lebih lagi. Nah, sampai kita memberanikan diri. Oke, habis sosialita kita mimpinya apa lagi nih, Ci? Kadang-kadang anak-anak kantorku suka gitu tuh, ditantangin gitu. Terus aku gini, aku bermimpi sih kalau kalian mengizinkan, aku bermimpi kita bisa go internasional. Semuanya tuh teriak, hah? Apa iya? Apa mungkin gitu kan? Terus aku bilang, ya kan namanya juga bermimpi ya, minta, kenapa nggak mungkin gitu. Yang buat itu mungkin dan nggak mungkin hanyalah Tuhan menurut aku ya gitu. Ya udah di usia kita 15 tahun sih waktu itu kita memulai mimpi untuk go internasional. Dan itu aku ucapin sih, dan Pastor Jose juga tahu hal itu. Nah kemudian dengan mimpi itu aku udah cuma mimpi aja, habis itu nggak diapa-apain sih Wan. nggak ngerjain apa-apa ya, tetap aja mengerjakan sebaik mungkin apa yang ada. Dan tiba-tiba suatu hari adalah datang klien ngajakin lah ke Kroasia gitu, negaranya aja susah disebut,
Dubrovnik tuh, bayangin kan? Kemana? Saya Dubrovnik gitu kan? Itu Game of Thrones. Nah, tuh tempatnya tuh dibuat pernikahan tuh Game of Thrones. Nah, terus udah gitu ada lagi datang inquiry yang lain, ngajakin ke Lekomo. Jadi dalam 1 tahun itu aja kita udah 2 kali ke luar negeri gitu kan, go internasional. Terus kita yang kayak, jangan-jangan ini nih mimpi kita udah mulai terjawab. Dan harusnya di tahun ini apabila tidak terjadi corona, kita akan pergi ke Florence, Jepang, Perth, dan Capri. Namun ada corona. That's great. Nah, maksudnya ya kadang-kadang kalau kayak sampai duduk tuh sampai bengong sendiri gitu ya. Kok bisa gitu. Tapi ya aku nggak tahu sih kepercayaan apa yang Tuhan kasih. Tapi kembali lagi ke freedom tadi itu ya. Tuhan kasih itu bukan untuk kita nikmatin dan habiskan untuk diri sendiri, tapi itu untuk dinikmati dan berbuah bagi orang banyak sih. Gitu. Yes. Ada tanggung jawab yang melekat dengan freedom ya, Fanny. Tanggung jawabnya besar sekali. Jadi freedom dan tanggung jawab itu satu paket yang nggak boleh terpisahkan. Kalau cuma punya freedom nggak punya tanggung jawab, ya ini bukan freedom namanya. Nanti lama-lama kamu kelilit kesusahan sih, menurut aku ya. Ya. Wow, oke. Wow, ya setelah Fanny cerita begini nggak heran kalau misalnya akhirnya Kenisha bisa terus naik. Very good. Yeah. Very good. Itu hanya karena Tuhan ya. Tapi tadi bagus sih, maksudnya salah satu halnya adalah yang membangun reputasi ternyata bukan hanya membangun reputasi ke klien, tapi juga ke vendor ya, karena akhirnya juga jadi banyak yang merekomendasi Kenisha ya. Betul. Okay. Dan mungkin ini juga salah satu hal yang kemarin kan sempat IG Live tuh ya. IG Live. Ya. Jadi gini Wan, Dennis, kalau misalnya kita kan kena pandemi ya, corona bulan Maret kemarin. Semua pernikahan tiba-tiba tertunda gitu kan, nggak bisa dilangsungkan. Bahkan sampai hari ini juga belum dilangsungkan ya. Nah, terus terang itu membuat wedding industry dan event industry itu vakum tiba-tiba kayak gitu. Langsung nggak ada suaranya gitu. Tiba-tiba semua orang lemes, nggak tahu mesti ngapain. Apalagi anak-anak event seperti kita-kita ini gitu. Dan di saat itu semua curhatan mulai masuk. Ya kan, curhatan mulai masuk, aduh gimana gitu. Terus saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tuh bisa berbuat apa ya, membantu mereka. Sekali lagi, aku tuh kalau kasih ikan, menurut aku jawabannya ikan itu hanya, ya 1-2 kali lah bisa membuat mereka bertahan ya. Tapi kalau pancing, itu lebih lama gitu buat saya ya, pengertian aku begitu. Nah, akhirnya saya bertanya, Tuhan saya harus berbuat apa? Tuhan bilang, Fanny, ya nggak gitu ya, nggak ngomong Fanny gitu, nggak gitu. Jadi kayak ada yang timbul dalam hati gitu. Coba kamu bikin wedding virtual fair. Pameran tapi virtual, aku bilang gitu. Iya, pameran tapi saya aja loh 17 tahun tuh nggak pernah ikut pameran. Saya nggak tahu caranya bikin pameran. Dan platform yang kita punya saat itu hanyalah Instagram. Apa iya ada yang mau percaya gitu. Dan oke, coba aja, kenapa nggak coba? Nah, habis itu kebetulan aku ada bicara lah sama Kak Joni. Itu kan Kak Joni itu karena aku bicara sama Kak Joni karena ada itu loh, Irwan Dennis yang supir taksi. Jadi kan Kenisha sempat membantu supir taksi, kemudian JPCC Foundation juga ikutan gitu, mau ikutan untuk membantu para supir taksi. Nah, terus Kak Joni juga bilang di situ, Fanny, kamu ingat nggak Daud dan Goliat, kata Kak Joni Herdiawan. Iya Kak, gimana? Daud itu sama Goliat itu one on one saat mereka berperang. Disinilah kamu harus mempercayai kuasa Tuhan bahwa kamu yang kecil ini bisa mengalahkan Goliat yang besar. Wow, aku sampai langsung bener juga ya. Jadi kalau misalnya perang gede sama gede, itu Daudnya nggak muncul. Tapi karena Daud muncul karena one on one. Terus aku kayak, terus kata Kak Joni gini, kamu kalau disuruh apapun sama Tuhan, ini aku ingat banget. Jangan pernah nanya apakah kamu bisa atau tidak bisa. Just do it, kata gitu. Langsung kayak, oke, konfirmasi kedua nih gitu kan, karena sebelumnya udah ada gitu. Terus aku sekali lagi mendoakan itu dan aku share ke tim, karena aku butuh tim aku untuk mendukung ide aku ini.
sama manusianya akan berpikir dong, tim aku bilang, apa iya Ci mungkin gitu, terus apa iya ada pengantin yang mau DP gitu, karena kita ngejar DP saat itu, apa iya ada yang mau dealing di tengah-tengah pandemi seperti ini, semuanya lagi pada megang duit, nggak mau ada yang keluarin duit gitu. Terus aku bilang, kata Tuhan nggak ada yang nggak mungkin sih kalau ini dari Tuhan, gimana kalau kita coba aja, and then the rest biarkan untuk Tuhan yang mengerjakan. Aku bilang yang penting kita kerjakan bagian kita. Ya. Terus oke lah, akhirnya tim aku setuju. Itu H-1 sebelum besoknya kita mulai virtual fair, itu mulesnya minta ampun. Ya, vendor-vendor udah pada ikutan kan, bergabung untuk dipromoin, untuk ikut pamerannya gitu. Itu mulesnya karena selain kita nemuin vendornya untuk ikut pameran, kita harus nemuin si pembeli atau kliennya untuk para vendor ini. Karena kalau enggak, aku malu banget bikin pameran nggak ada yang dealing gitu kan. Nah, udah. Akhirnya aku mules banget, aku berdoa, Tuhan pokoknya aku minta setidaknya setiap vendor itu punya inquiry. Terus kata Tuhan gini, yakin mintanya cuma sampai inquiry, katanya gitu. Hah? Oke, sampai deal ya Tuhan, sampai deal, sampai DP, aku bilang gitu, aku naikin permintaan aku. Oke gitu, itu mulesnya minta ampun. Nah udah nih berjalan 21 hari, report masuk dong, gimana kita nanyain. Itu yang dealing satu vendor bisa 6, bisa 3, bahkan ada klien yang DP kelebihan 100 juta. Coba bayangin ada orang DP kelebihan 100 juta. Ya, sampai nangis loh. Kita tuh kayak luar biasa banget, Tuhan itu ngejawab melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Itu di tengah pandemi ya guys, sekali lagi di tengah pandemi. Dan itu ya luar biasa sih. Dan kemarin setelah virtual fair itu di bulan kemarin ini baru ya kayak bulan Juli lah. Aku juga bertanya apalagi yang harus kita ngelakuin gitu. Maksudnya ini udah mulai kebaca lah ya pandemi ini situasinya. Nah sebelumnya kan kita sering belajar nih sama wedding organizer yang ada di luar negeri. Kebetulan karena kita mau dibawa ke Italia, jadi aku banyak belajar yang di sana gitu. Nah adalah satu wedding organizer yang memegang kerajaan itu, Pangeran Harry dan siapa Meghan. Nah, itu Sarah Haywood namanya. Itu cukup terpandang lah ya, cukup gede, the best planner gitu, internasional. Nah, suatu kali kemarin sore di bulan Juli, aku tuh tiba-tiba lagi tanya, Tuhan kira-kira aku mau ngapain lagi ya gitu, mau Instagram live sama siapa gitu. Yang membawa inspirasi lah buat Indonesia gitu. Terus Tuhan bilang, hubungi Sarah Haywood. Hah? Muncul gitu ya dalam hati. Sekali lagi tidak audible tapi muncul aja dalam hati. Hubungi Sarah Haywood. Hah? Sarah Haywood? Siapa saya? Saya loh remah-remah rempeyek gitu. Tuhan yang bener aja. Dia nggak akan tahu kita lah. Gue bilang gitu. Kenapa kamu harus nanya seperti itu? Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Cuma sesimpel itu. Terus aku bilang, oke. Ya udah, aku share dong ke tim aku. Tim aku suruh DM direct message ke Instagramnya Sarah Haywood. Terus tim aku juga bilang, lo yakin? Ini jangan aneh-aneh deh gitu. Terus aku bilang, kata Tuhan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Udah, just do it. Aku bilang gitu. Ya udah, di DM dong. Jam 3 sore kita direct message. Jam 6 sore udah dibales. Silakan penjelasan lengkapnya di email gitu, dia nyuruhnya gitu. Jam 8 malam Indonesia, dia reach out kenalannya dia di Indonesia untuk tahu siapa Kenisa itu. Jadi pada bulan kemarin lupa deh 2 minggu yang lalu awal Juli ini kita Instagram live bersama Sarah Haywood. Luar biasa sih. Itu bener-bener di luar pemikiran juga sih. Jadi setidaknya kita udah membangun hubungan lah ya sama dia gitu. Ya setidaknya dia tahu lah ya kita siapa. Keren, amazing. Wow, ini yang saya pelajari kan, ini juga something yang baru ya, menurut saya Fanny jelaskan. Jadi kita punya privilege dari Tuhan itu untuk punya kebebasan untuk bermimpi dan minta, gitu. Ya. Tapi yang pertama yang harus kita ingat, sikap hati kita harus benar. Pada saat kita menggunakan privilege kita sebagai seorang pemimpin, pada saat kita mempergunakan privilege kita untuk punya freedom terhadap orang-orang yang kita pimpin, dan sikap hati kita sudah benar, kita punya freedom untuk minta ke Tuhan. Dan
Tuhan mau kita bermimpi untuk bermimpi besar, nggak cuma punya mimpi yang kecil. So that's the biggest takeaway yang saya dapat dari discussion hari ini. Iya sih, mimpi itu ya bermimpi aja. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bisa menjawab mimpi kita ya. Tapi pada saatnya, pada waktunya, pada saat kita memang udah ready untuk terima mimpi itu, Tuhan akan siapkan sih. Karena kadang-kadang ada orang yang berani bermimpi, terus mimpinya dijawab, tapi akhirnya karena dijawab, dia jadi kehilangan banyak hal. Yeah. Misalnya kehilangan hubungan dengan suaminya, istrinya gitu kan, atau rumah tangganya jadi hancur gitu. Aku sih nggak kepengen ya, maksudnya punya mimpi tapi keluarga aku jadi hancur, aku nggak kepengen juga sih seperti itu. Yeah. Jadi kamu boleh bermimpi, tapi freedom untuk meminta, tapi ingat bahwa itu semua harus kembali kepada orang lain, khususnya keluarga kita sendiri. Mungkin banyak pengusaha yang sukses di dalam usahanya, tetapi keluarganya keteteran atau hubungan suami istrinya jadi hancur. Nah, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita bisa pakai balance dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga. Kalau kita sering menggunakan waktu untuk kita bekerja adalah waktu dari keluarga kita yang kita ambil. Misalnya kayak aku nih ya, kan aku orang wedding, pastinya kerjanya kapan? Sabtu Minggu kan? Dan Sabtu Minggu itu banyak banget pengorbanan waktu yang keluarga aku berikan untuk saya bisa bebas bekerja. Yeah. Dan pada saat saya bekerja, saya mendapatkan hasilnya harus kemana kembalinya? Harus kembali ke keluarga lagi. Jadi, keluarga. Ya, kita ngambil waktu keluarga. Berarti kita harus balikin lagi ke keluarga. Jadi bukannya kita habisin untuk diri kita sendiri gitu. Dan aku juga suka diingetin untuk freedom power. Sebagai wanita, pemimpin itu hanya berlaku di luar. Tapi pada saat saya kembali ke keluarga, saya hanyalah istri yang harus tunduk dan taat pada suami. Aku bukan lagi orang yang mempunyai power memimpin keluarga ini. It's not. Jadi kembali lagi kepada suami. Karena kalau itu kebawa juga ke keluarga, kebiasaan saya memimpin di luar, kemudian saya bawa ke keluarga, hancur minah gitu dah, ya. Gitu. Jadi justru freedom itu bukan jadi kebablasan gitu ya, tapi ada tanggung jawab yang harus kita punya, ada kontrol, ada disiplin yang tinggi yang kita harus punya. Jadi freedom itu nggak semena-mena. Dan kita bisa menikmati freedom yang merupakan privilege dari Tuhan. Wow, thanks Ben. Thank you very much. Dari Fanny kita sudah belajar banyak tentang mengelola freedom yang kita punya. Freedom adalah privilege dari Tuhan, di mana kita harus bertanggung jawab dalam mengelola semua yang ada di tangan kita. Dari memimpin untuk membangun orang, sampai bebas bermimpi dan meminta pertolongan Tuhan. Diikuti dengan perencanaan yang matang tentu saja. Sekian A Cup of Wisdom kali ini. Sampai berjumpa di feed-nya. Tuhan memberkati. Bye-bye.